Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Malam. Malam. Puji syukur kita panjatkan ke kehadirat Allah karena kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini. Tentunya saya akan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Nanda. Telah hadir bersama kita semua pemateri kita pada hari ini, Mas Bentar. Selamat malam Mas Bentar. Selamat malam Mbak Nanda. Gimana Mas Bentar kabarnya? Alhamdulillah malam ini kabarnya baik Mbak Nanda. Malam minggu kita Dan tetap tentu ada, semangat ya, ada materi ini. ya betul. Dan tentu ada dua audiens lainnya ya. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Ya, pada malam hari ini materi yang akan dibawakan yaitu pemilihan material ramah lingkungan. Langsung saja saya persilakan kepada Bapak Mas Bentar. Baik, terima kasih Mbak Nanda untuk waktunya sudah diberikan. Jadi di sini perkenalkan diri dulu ya, saya Bentar Banyu Aji sebagai pelaku di industrinya ya, terkait dengan material yang ramah lingkungan. Jadi di sini kita sharing aja ilmunya bareng-bareng, karena ilmu yang saya punya juga masih belum seberapa gitu ya. Di sini tema yang akan saya bawakan yaitu pemilihan material ramah lingkungan menuju produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Adapun isi dari materi kita malam ini, yang pertama itu ada tantangan industri dan kebutuhan perubahan. Yang kedua, prinsip dasar pemilihan material. Yang ketiga, kriteria material ramah lingkungan. Yang keempat, contoh material dan aplikasinya. Yang kelima, strategi implementasi industri. Dan yang keenam, ajakan aksi. Mengapa sih kita perlu material ramah lingkungan? Tentu ini merupakan tantangan industri dan kebutuhan perubahan untuk sustain ke depannya. Apa sih dampak lingkungannya? Konsumsi sumber daya, eksploitasi sumber daya alam yang cepat, mineral, air, dan energi. Polusi dan limbah, yaitu peningkatan emisi gas rumah kaca, polusi air, dan akumulasi limbah padat B3. Apa sih definisi dari material ramah lingkungan? Material ramah lingkungan yaitu material yang memiliki dampak negatif paling minimal terhadap lingkungan sepanjang siklus hidupnya, dari ekstraksi hingga pembuangan. Jadi bukan berarti material ramah lingkungan itu nggak punya dampak negatif sama sekali, tapi di sini kita berupaya meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan ke lingkungan. Apa keuntungan dari penerapan material ramah lingkungan ini? Kepatuhan regulasi, memenuhi standar dan hukum lingkungan yang semakin ketat. Yang kedua, membangun citra perusahaan, meningkatkan corporate social responsibility, CSR, dan daya saing. Yang ketiga, efisiensi biaya, pengurangan limbah, konsumsi energi, dan potensi denda. Prinsip dasar pemilihan material. Yang pertama ada analisis siklus hidup, life cycle assessment atau LCA. Metode untuk menilai dampak lingkungan yang terkait dengan semua tahapan kehidupan, produknya, ekstraksi bahan baku, pengolahan, manufaktur, distribusi, penggunaan,
pembuangan atau daur ulang. Prinsip dasar pemilihan material itu tidak lepas dari prinsip 5R dalam industri. Yang pertama ada reduce, yaitu mengurangi, meminimalisir jumlah material yang digunakan. Yang kedua ada reuse, gunakan kembali, desain produk agar komponen yang dapat digunakan kembali. Yang ketiga ada recycle, daur ulang. Pilih material dengan kandungan daur ulang tinggi dan dapat didaur ulang. Yang keempat ada refuse, tolak. Tolak material yang berbahaya atau tidak berkelanjutan. Yang kelima ada rethink, pikirkan ulang. Mendesain ulang produk atau proses agar lebih efisien. Berikut adalah 4 fokus utama dalam seleksi material. Yang pertama, asal material. Yang kedua, proses produksinya. Yang ketiga, toksisitas dan kesehatan. Yang keempat, daur ulang. Berikutnya adalah kriteria material ramah lingkungan. Asal material terbarukan. Pilih material yang berasal dari sumber terbarukan, misalnya biomaterial, kayu bersertifikat FSC. Yang selanjutnya, kriteria kandungan daur ulang. Prioritaskan material dengan presentase post-consumer atau pre-consumer daur ulang yang tinggi. Dari segi proses produksi, material ramah lingkungan, rendah energi, material yang membutuhkan energi minimal dalam pengolahannya, atau disebut embodied energi, rendah. Selanjutnya, rendah emisi. Proses manufaktur yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dan polutan yang minimal. Selanjutnya ada toksisitas dan kesehatan. Bebas zat berbahaya. Hindari bahan beracun, karsinogenik, atau mutagenik. Contoh, petalates, logam berat, dan formaldehide. Selanjutnya ada daur ulang atau degradasi akhir. Kemampuan daur ulang, mudah dipilah dan diolah kembali. Selanjutnya biodegradabilitas, mampu terurai secara alami tanpa menghasilkan residu berbahaya jika didesain untuk sekali pakai. Berikut adalah contoh material dan aplikasinya. Alternatif inovatif di berbagai sektor. Contohnya, pada sektor kemasan, material plastik polimer sintetis bisa diganti dengan bioplastik PLA dan PHA. Dibuat dari biomasa bisa, atau kompos biodegradable. Dari sektor konstruksi, semen Portland konvensional bisa diganti dengan semen rendah karbon geopolimer. Keuntungannya mengurangi emisi CO2 signifikan selama produksi. Dari sektor tekstil, material kapas konvensional bisa diganti dengan serat organik, kapas organik, bambu, serat daur ulang,
RPIT. Mengurangi penggunaan pestisida dan air, memanfaatkan limbah plastik. Dari sektor elektronik, material seperti logam berat dan plastik beracun bisa diganti dengan plastik bebas halogen, material modular. Mempermudah daur ulang komponen dan mengurangi zat berbahaya. Dari sektor otomotif, komponen logam berat bisa diganti dengan komposit serat alam, serat rami, atau kenaf, menggantikan sebagian logam lebih ringan dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Berikut adalah strategi implementasi industri, langkah nyata menuju green manufacture. Yang pertama adalah strategi audit material. Lakukan inventarisasi material yang ada dan nilai dampak lingkungannya. LCA sederhana. Yang kedua, kolaborasi rantai pasok. Bekerja sama dengan supplier yang bersertifikat dan berpedoman praktik berkelanjutan. Yang ketiga, sertifikasi dan standar. Gunakan standar industri, misalnya ISO 14001, Green Building Council, dan Ecolabel. Yang keempat ada inovasi desain atau eco-design. Desain untuk pembongkaran atau design for disassemble agar mudah diperbaiki dan didaur ulang. Ada juga desain ringan atau lightweighting untuk mengurangi material dan energi transportasi. Selanjutnya ada strategi investasi pada teknologi hijau, upgrade mesin atau proses untuk memungkinkan penggunaan material alternatif. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu pemilihan material ramah lingkungan bukan hanya tren, tapi sebuah keharusan strategis yang membawa manfaat ekologis dan ekonomis jangka panjang. Tanggung jawab bersama. Jadi pemilihan material yang ramah lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Setiap keputusan material di bidang industri memiliki dampak global. Mari kita pilih material untuk bumi dan generasi mendatang. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau materi yang kurang dari teman-teman mungkin. Atau saya kembalikan dulu ke MC-nya Mbak Nanda. Wah, terima kasih nih kepada Mas Bentar buat materinya kali ini yang sangat bermanfaat. Buat teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Oke, bertanya ya. Tadi kan tentang LCA ya, eksklusif para UKM, bagaimana UKM dapat efektif menerapkan LCA ya besar? Langsung dijawab berarti Mas Mbak Nanda ya ini pertanyaannya. Iya Mas, bisa langsung dijawab aja. Pertanyaannya bagus ya Mas Topik. Gimana sih caranya UKM dapat efektif menerapkan LCA tanpa biaya besar? Jadi UKM bisa fokus pada tahapan yang paling berdampak, misalnya ekstraksi bahan baku atau fase energi produksi, dan menggunakan tool penyaring LCA gratis atau database material standar industri, bukan melakukan studi LCA penuh yang mahal. Jadi seperti itu Mas Topik. Oke, itu ya Mas Bentar. Oke, terima kasih ya.
Baik, apa ada lagi Ada pertanyaan pertanyaan dari yang lain? Izin bertanya, Mas Bintar, terkait tentang rantai pasok supply chain. Apa sih tantangan terbesar mengganti supplier material konvensional? Baik, izin menjawab ya. Seringkali material ramah lingkungan memiliki ketersediaan yang terbatas, harga awal yang lebih tinggi, dan mungkin belum mencapai standar kualitas yang konsisten dibanding dengan material konvensional yang sudah mapan. Mengatasinya dengan cara kontrak jangka panjang dan kolaborasi R&D dengan supplier baru. Jadi diusahakan kita memiliki lebih dari satu supplier, Mas Abi. Jadi kalau supplier yang satu bermasalah, produksi kita tidak akan terganggu. Oke, siap Mas Bintar, terima kasih atas jawabannya. Mas bentar, saya ada Ya, bagaimana Mas Topik? ini terkait hambatan biayanya ya. Pasti butuh strategi ya. Ya, strategi apa yang paling untuk meyakinkan manajemen perusahaan dalam bidang transisi sosial yang lebih mahal? Baik, izin menjawab pertanyaannya. Kita fokus pada manfaat jangka panjang atau TCO. Tekankan pada pengurangan biaya operasional, misal efisiensi energi, pengurangan limbah atau denda. Bisa juga peningkatan citra merek, akses pasar ekspor atau premium, dan mitigasi resiko kepatuhan regulasi di masa depan. Jadi seperti itu Mas Taufik. Mungkin ada ya, bagaimana Mas Taufik? Nah, terkait contoh materialnya nih, berikan contoh material yang lainnya. Ada nggak sih? Contoh material yang ramah lingkungan. Contohnya ada miselium atau akar jamur. Biasanya digunakan sebagai pengganti styrofoam atau busa untuk kemasan pelindung karena ringan dan 100% biodegradable. Atau bisa juga bambu laminasi, adalah sumber terbarukan cepat tumbuh yang menggantikan kayu keras. Oke, cukup. Terima kasih ya, Mas. Sama-sama Mas Topik. Terkait peran regulasi, seberapa penting sih peran regulasi pemerintah dalam mendorong perubahan? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan pendapatnya terlebih dahulu. Kurang tahu saya, Mas. Baik, untuk peran regulasi tentu sangat penting atau katalisator. Regulasi memberikan lever bermain yang setara dengan kepastian pasar. Contoh, pelanggaran plastik sekali pakai atau penerapan pajak karbon memaksa industri untuk berinovasi dan mencari alternatif ramah lingkungan. Mungkin dampaknya tidak terlihat secara langsung, tapi peran regulasi itu
sejatinya sangat berdampak. Terkait plastik yang sekali pakai, mungkin ada perbedaan nggak Mas Bentar terkait bioplastik PLA dengan plastik konvensional dalam konteks pembuangan? Mungkin dari yang lain ada yang ingin memberikan pendapatnya. Oke, boleh nih. Saya lumayan tahu soal ini. Berarti kan Silakan, tadi Mas Tobi. perbedaan antara PLA. Oke, perbedaan antara PLA atau bioplastik dengan konvensional ya. Nah, untuk plastik konvensional butuh ratusan tahun untuk terurai. Atau bisa disebut non-biodegradable. Nah, sedangkan untuk bioplastik dirancang untuk terurai dalam fasilitas kembali ke alam lebih cepat atau mengurangi akumulasi limbah. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau bioplastik itu bisa terurai dengan cepat dan itu sangat bagus untuk menjaga lingkungan, sedangkan sebaliknya untuk konvensional itu sangat berdampak untuk lingkungan ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, tepat sekali jawaban Mas Topi. Jadi untuk plastik konvensional itu butuh ratusan tahun untuk terurai, sedangkan bioplastik PLA dirancang untuk terurai dalam fasilitas kompos industri. Jadi lebih cepat gitu, Mas Abi. Oke, baik Mas Bentar dan Mas Tobik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi bisa dicukupkan saja, Mbak Nanda. Mbak Nanda, mic-nya belum dinyalain kayaknya ya. Ya, terima kasih ya buat Mas Bentar pada kesempatan kali ini atas ilmu dan waktunya, juga untuk seluruh peserta audiens yang dari awal sampai akhir sangat antusias. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, nggak cuma sekarang tapi juga ke depannya. Saya Nanda, pamit undur diri. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mas. Sama-sama Mas.